Mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri. Kiranya yang keluar dari mulut anakku ini adalah yang dari Engkau. Tolong rapi anak kesayanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Siapa di sini yang sering mendapat pertolongan dari Tuhan? Siapa di sini yang sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati dan jiwa kalau Tuhan benar-benar sanggup menolong kita? Banyak dari kita yang hanya tahu jika Tuhan menolong. Selanjutnya kita masih pakai pikiran kita, pakai cara kita sendiri. Duh, gimana ya? Duh, bisa gak ya? Masih melakukan Tuhan sepertinya. Tema khotbah saya saat ini adalah Tuhan sang menolong, karena Tuhan itu benar-benar sanggup menolong. Jadi kita nggak hanya mikirin doang kalau Tuhan tuh bisa, tapi benar-benar kita tuh ngerasain kalau Tuhan itu bisa nolong kita. Saya mau cerita tentang mujizat yang ada dalam Alkitab kita. Banyak banget sih ceritanya, tapi cuma satu yang saya mau cerita. Mujizat yang Tuhan lakukan melalui nabinya. Nabi ini punya nama, artinya Allah Elohimku adalah keselamatan. Ia bekerja di kerajaan Israel di Samaria pada zaman pemerintahan Raja Yoram, Yehu, Yoahas, dan Yoas sekitar abad ke-8 Masehi. Nabi ini berasal dari kota Abel Meholah, seorang nabi yang diberi kuasa 2 kali lipat dari kuasa Elia. Siapa nama nabi ini? Mari kita buka Alkitab kita ya. Kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Saya akan bacakan ya. Banyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah beli-beli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah itu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Jadi siapa nama nabinya? Nabi Elisa.
Di zamannya Nabi Elisa banyak melakukan mujizat Tuhan. Sekarang yang mau kita bahas adalah tentang seorang janda nabi-nabi pada zaman nabi awal yang dalam bahasa Ibrani-nya Nevi'im Rishonim. Saya tertarik dengan cerita ini karena di kisah ini menyatakan bahwa Allah memperdulikan umatnya yang setia, yang ada dalam kesulitan dan memerlukan pertolongan. Di saat kita dalam kesulitan, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan di saat cerah pun kita harus dekat dengan Tuhan. Kenapa janda ini pada akhirnya mempunyai akhir yang bahagia? Padahal saat itu dia tidak punya apapun kecuali 2 anak dan buli-buli berisi minyak. Tapi ketika janda ini mengandalkan Tuhan dan bukan apa yang ada padanya, tangan Tuhan tuh sanggup menolongnya. Tuhan pasti bisa menolong kita, tapi harus ada hal yang kita lakukan. Ada 4 hal supaya Tuhan turut campur dalam persoalan yang kita hadapi. Pertama, Tuhan akan menolong kita jika kita minta pertolongan yang hanya dari Tuhan, bukan dari yang lainnya. Seperti yang jadi lakukan, dia tahu kalau dia harus minta pertolongan dengan Tuhan melalui nabinya, itu Nabi Elisa. Kedua, Tuhan akan menolong kita saat kita percaya dengan sungguh. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Percaya dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Dan dia benar-benar percaya ketika dia mengadukan masalahnya kepada Elisa. Dia percaya kalau Tuhan tuh akan turun tangan bagi dia yang sedang kesulitan. Ketiga, Tuhan akan menolong kita saat kita percaya penuh pada rancangan dan cara Tuhan, meskipun kelihatannya mustahil. Karena Tuhan selalu pakai cara yang mustahil bagi kita, sampai-sampai kita terheran-heran dan kagum. Seperti yang janda ini lakukan. Nggak ada yang masuk akal ketika dia harus cuman minyaknya sedikit, dia harus tuang ke dalam buli-buli yang banyak banget sampai penuh. Ada beberapa bisa dijual, lalu ada sisanya, dan itu kalau kita pikirkan sama sekali mustahil. Tapi Tuhan tuh sanggup bikin kita tuh terheran-heran dengan caranya Tuhan. Keempat, Tuhan akan menolong kita kalau kita punya niat yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Jadi kita nggak mikirin untungnya kita di mana atau apa, tapi kita benar-benar mikirin kepentingan orang banyak. Jangan satu pihak kita doang yang untung, tapi kita harus pikirin yang lain pun juga sama gitu loh. Seperti janda ini, dia punya niat baik untuk bayar utangnya. Jadi kalau kita punya niatan yang baik, Tuhan tahu, Tuhan pasti akan tolong. Dari keempat hal tadi bisa saya simpulkan kalau kita benar-benar mengalami pertolongan yang dari Tuhan, kalau kita melakukan 4 hal yang tadi itu. Jadi benar-benar sungguh, jangan hanya percaya doang, jangan hanya ngomong di mulut, tapi benar-benar pertolongan Tuhan itu terjadi buat kita di hidup kita. Sekali lagi saudara, caranya Tuhan itu bukan caranya kita, dan Tuhan tuh selalu punya banyak cara untuk melakukan mujizatnya. Sekarang apakah kita sudah benar-benar berserah penuh pada pertolongan Tuhan? Semoga menjadi berkat dan teruslah menjadi berkat.